أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat umur panjang, sehingga dapatlah kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghidupkan malam-malam duka Aba Abdillahil Husain, dalam rangka membahagiakan Az-Zahra. Semoga amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam pernah bersabda, nafasul mahmum li zulmina tasbih wa hammuhu lana ibadah wa kitmanu sirrina jihadun fi sabilillah. Thumma qala Abu Abdullah alaihi salam, yajibu an yuktab hadzal hadits bidzahab. Imam Ja'far As-Shadiq bersabda, nafas seorang yang berduka karena kezaliman terhadap kami adalah tasbih. Dukanya karena kami adalah ibadah, dan menjaga rahasia kami adalah jihad di jalan Allah. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq melanjutkan sabdanya, yajib ayyuktab hadzal hadis bidzahab. Wajib hukumnya menulis hadis ini dengan tinta emas. Saking pentingnya hadis ini, bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa mengenang duka Aba Abdillahil Husain, sehingga orang-orang yang berduka terhadap kezaliman terhadap Ahlul Bait adalah tasbih. Saya yakin kehadiran kita di tempat ini merupakan karena rasa duka kita yang mendalam kepada Aba Abdillahil Husain, sehingga walaupun dengan banyaknya kesibukan yang kita miliki, banyak urusan dunia yang kita punya, tapi untuk kepentingan akhirat kita menyempatkan diri kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Dan perlu kita ketahui, dalam berbagai banyak riwayat dijelaskan bahwa dimanapun majelis-majelis kami diadakan, berapapun orang yang hadir di sana, ketahuilah bahwa kami hadir bersama mereka di sana. Yakinlah bahwa sahibul asri waz zaman, Bunda Az-Zahra, hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kita bersyukur atas nikmat besar ini, nikmat kehadiran kita di tempat ini. Kita harus mensyukuri itu, karena nama-nama kita telah dicatat sebagai orang-orang yang mencintai Aba Abdillahil Husain, mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada malam hari ini, saya ingin membahas beberapa penggal dari khutbah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Imam Husain alaihi salatu wassalam ketika bergerak dari Mekah menuju Karbala banyak menyampaikan khutbah, banyak menyampaikan pesan-pesan. Jumlahnya tidak sedikit.
Semua itu menunjukkan tujuan. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Hussein sepanjang perjalanan dari Mekah sampai Karbala, ada tujuan-tujuan yang ingin beliau sampaikan. Beliau juga ingin menjelaskan jalan dan arah yang sedang ditempuh oleh beliau. Apa maksud tujuan beliau melakukan perjalanan tersebut? Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebuah khutbah yang disampaikan Imam Hussein alaihissalatu wassalam sebelum bergerak menuju Kufah. Pada masa ketika beliau sedang mempersiapkan perjalanan tersebut, beliau menyampaikan khutbah ini. Khutbah ini berbicara tentang kematian dan beberapa hal lainnya berkaitan dengan maksud dan tujuan beliau ke padang Karbala. Khutbah ini terkenal dengan khutbah khattul maut atau khuttal maut. Beliau bersabda, khuttal mautu ala wuldi Adam makhattul khaladati ala jidil fatah. Beliau mengatakan kematian telah ditetapkan atas anak cucu Adam sebagaimana kalung menghiasi leher seorang gadis muda. Kita semua mengetahui bahwa para gadis muda sangat menyukai perhiasan, terutama cincin, gelang, atau kalung yang dikenakan di leher mereka. Apalagi jika perhiasan itu memiliki nilai yang sangat tinggi, misalnya emas. Betapa menyenangkan bagi seorang gadis kemudian menerima kalung emas yang indah sebagai hadiah dari seseorang yang sangat disayanginya, misalnya suaminya atau ayahnya. Imam Hussein alaihissalatu wassalam bersabda bahwa kematian baginya seperti itu. Kematian bagi anak Adam laksana kalung indah yang dikenakan di leher seorang gadis muda. Al-Fatah. Kemudian Imam berkata bahwa beliau sangat merindukan kematian, sebagaimana Nabi Yakub merindukan Nabi Yusuf. Kita semua mengetahui betapa besar cinta Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Selama 40 tahun beliau menangis karena perpisahan dengannya. Beliau selalu berkata kepada anak-anaknya, pergilah dan carilah Yusuf. Imam Hussein alaihissalatu wassalam bersabda, kerinduanku kepada para pendahuluku sama seperti kerinduan Yakub kepada Yusuf. Yang dimaksud dengan para pendahulu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ayah beliau, dan juga kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana pandangan Imam Hussein terhadap kematian. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Kematian adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah seperti Fir'aun tetap mengakui adanya kematian. Karena itu mereka membangun tempat peristirahatan setelah mati. Mereka membangun makam. Kullu man 'alaiha fan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa kecuali wajah Allah. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Ayatullah Al-Uzmah Al-Marhum Gul Paigani pernah berkata tentang analogi kematian. Beliau menganalogikan kematian sebagai serigala. Beliau berkata, serigala ajal satu persatu membawa pergi anggota kawanan ini. Maksudnya kawanan ini adalah manusia. Ya, kalau serigala biasanya suka memangsa domba, suka memangsa gembalaan domba misalnya. Maka beliau menganalogikan bahwa kematian itu bagaikan serigala.
Beliau berkata, serigala ajal satu persatu membawa pergi anggota kawanan ini, namun lihatlah, kawanan itu tetap merumput dengan tenang. Jadi walaupun ajal setiap hari kita menyaksikan orang-orang yang telah meninggal dunia, tapi kita merasa tenang-tenang saja. Jarang kita mau mengambil pelajaran dari kematian orang-orang di sekitar kita. Misalnya hari ini kita mendengar seorang meninggal karena serangan jantung. Hari lain kita mendengar kapal terbakar atau misalnya terjadi kebakaran besar. Kadang-kadang kita juga mendengar pesawat jatuh atau gempa bumi seperti baru-baru ini melanda kota Palu dan menelan misalnya korban yang banyak. Saat musim mudik misalnya, orang-orang pergi berlibur, banyak yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Semua ini adalah realitas, kenyataan yang ada di hadapan kita semua. Tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersabda bahwa ada 3 hari yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia, baik ia seorang mukmin maupun kafir. 3 keadaan yang paling menggetarkan ini adalah yang pertama, hari kelahiran. Saat itu mungkin kita sendiri tidak menyadari, tetapi orang tua kita cemas. Apakah bayi kita ini lahir dengan selamat? Apakah ibunya selamat? Apakah tidak terjadi sesuatu yang buruk misalnya? Hari kelahiran ini menimbulkan kecemasan. Hari yang kedua yang juga menimbulkan kecemasan adalah hari kematian, di mana kita semua akan meninggal. Kapan kita akan meninggal? Dan kita tidak mengetahui bagaimana kita akan meninggal. Dalam kematian ada 3 hal yang tersembunyi. Yang pertama adalah waktu, tempat, dan sebab atau bagaimana kita akan meninggal. Semua ini tersembunyi bagi kita. Ini adalah semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para maksumin karena memiliki kapasitas dan pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, mungkin mereka mengetahui ketiga hal tersebut. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Imam Hussein sendiri pernah menyatakan bahwa beliau akan syahid di Karbala. Artinya beliau mengetahui akan peristiwa tersebut. Beliau mengetahui akan syahid pada hari Ashura 10 Muharram dan dibunuh oleh pasukan Yazid, dan Shimr termasuk orang yang akan membunuh beliau. Jadi beliau mengetahui tempatnya, waktunya, dan sebab terjadinya kesyahidan itu. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengetahui bagaimana beliau akan mati. Pada malam ketika beliau terkena tebasan pedang berulang kali, memandang ke langit dan berkata, malam ini adalah malam yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat Ibnu Muljam di masjid. Ibnu Muljam pada saat itu berada di masjid dan Imam Ali melihat hal tersebut. Imam Ali juga mengetahui bahwa Ibnu Muljam lah yang akan menebas kepalanya. Beliau tahu peristiwa itu akan terjadi. Beliau tahu juga waktunya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, para maksumin berbeda dengan kita. Kalau kita tidak mengetahui kapan ajal kita datang, bagaimana kita akan meninggal, kita tidak mengetahui itu. Namun yang pasti adalah kematian adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita lari akan kenyataan tersebut. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, kita sering melihat bahwa ada orang-orang yang merasa iri dan kagum ketika mendengar seseorang yang berkata bahwa beruntung sekali dia. Jadi ada orang yang mengalami sebuah kematian sehingga kita mengatakan beruntung sekali dia. Misalnya
saat Salman Al-Farisi menjelang wafatnya diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin datang ke sisinya. Saat itu Imam Ali berada di Madinah sedangkan Salman berada di Madain, Irak. Akan tetapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Imam Ali, di saat-saat menjelang Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya, Imam Ali berada di sisinya pada saat itu. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah. Seorang ayatullah bernama Ayatullah Hujjat, semoga Allah merahmati beliau. Kuburan beliau berada di Madrasah Hujjatiyah di Qum. Saya pernah belajar di madrasah tersebut. Pada saat-saat terakhir kehidupannya, beliau melihat para imam Ahlul Bait. Jadi ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau melihat kehadiran para imam ma'sumin, melihat para ma'sumin, melihat para imam. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka dalam bahasa Persia dan juga dalam bahasa Arab, lalu beliau meninggal dunia. Orang tentu akan merasa iri terhadap kematian seperti itu. Dalam perjalanan menuju perang Tabuk yang pada akhirnya tidak terjadi pertempuran, ada seorang sahabat bernama Abdullah Dzul Bijadain. Ia tidak gugur di medan perang, tapi ia jatuh sakit dalam perjalanan dan meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau sendiri yang memandikan, mengkafani dan meletakkan jenazahnya di dalam kubur. Kemudian berdoa, "Ya Allah, aku ridho kepada orang ini, maka ridhoilah dia." Pada saat itu ada Abdullah bin Mas'ud berada di sana dan beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah mengucapkan doa itu. Lalu aku berkata dalam hati, andaikan aku yang berada di dalam kubur itu, maka berbahagialah aku." Jadi ada kematian-kematian yang benar-benar membuat orang merasa iri, terutama mati syahid. Tentu kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah membahas tentang bagaimana fadilah atau keutamaan mati syahid. Sehingga Amirul Mukminin berkali-kali mengungkapkan kerinduannya kepada kesyahidan. Sayyidina Hamzah ketika mengalami pertempuran, beliau syahid, dan Amirul Mukminin mengatakan bahwa Sayyidina Hamzah adalah Sayyidus Syuhada. Kemudian Amirul Mukminin mengutip satu ayat, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir." Amirul Mukminin mengatakan bahwa ayat ini berkenaan atau sya'nu nuzulnya ayat ini adalah Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah adalah orang-orang yang telah menepati janjinya kepada Allah dan telah gugur menjadi seorang syahid. Sebaliknya ada pula kematian yang membuat kita bersyukur tidak mengalaminya. Alhamdulillah kita tidak mau melihat kematian orang-orang seperti itu. Misalnya kematian Shimr atau kematian Yazid. Kita tidak suka bahwa kematian kita seperti kematian dua orang terlaknat ini. Inilah pentingnya memahami pandangan Imam Husain tentang kematian. Ketika beliau mengatakan bahwa kematian baginya seperti kalung yang menghiasi leher seorang gadis, maksudnya adalah bahwa beliau memandang kematian sebagai sesuatu yang indah. Al-mautu lana lebih manis daripada madu, ahla minal asal. Jadi kematian bagi para ahlul bait itu lebih manis daripada madu. Oleh karena itu kita harus serius memikirkan tentang kematian. Kita harus serius menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Tentu yang dimaksud dengan bersikap serius bukanlah meninggalkan kehidupan dunia, berbaring menunggu kematian atau
mengasingkan diri dari dunia. Bukan seperti itu yang dimaksud serius menghadapi kematian. Seseorang pernah bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Ali, bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi kematian?" Beliau menjawab dengan menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Beliau mengatakan, laksanakanlah kewajiban-kewajiban kalian. Adapun amalan-amalan sunnah, jika mampu maka kerjakanlah. Dan jika tidak mampu, tidak ada yang menuntut kalian karenanya. Tidak ada seorang pun yang akan diadili pada hari kiamat karena tidak membaca ziarah Asyura misalnya. Jadi meskipun membacanya memiliki pahala yang sangat besar, tapi kalau kita meninggalkan membaca ziarah Asyura, tidak akan diadili kita karena itu. Tidak ada yang akan ditanya mengapa tidak melaksanakan umrah, karena umrah hukumnya sunnah. Jadi hal-hal yang sunnah itu kita tidak akan ditanya di hari akhirat. Yang ditanya adalah kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ditanyakan kepada kita adalah salat. Salat itu akan ditanya. Kemudian yang ditanyakan kepada kita juga adalah zakat. Apakah rezeki yang telah aku berikan kepadamu, sebagiannya engkau telah tunaikan zakatnya? Kemudian akan ditanyakan juga masalah khumus. Karena itu adalah sebuah kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan kepada kita. Semua ada dalilnya dalam Al-Quran. Semua itu termasuk kewajiban yang akan menjadi bahan pertanggungjawaban kita di berbagai tempat pemberhentian pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti banyak tempat-tempat yang akan kita singgahi, yang mana kita akan ditanya secara detail tentang semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabdanya ini ditujukan kepada Imam Ali. Nabi bersabda, jika engkau melihat manusia sibuk dengan amalan-amalan sunnah, maka sibukkanlah dirimu dengan amalan-amalan wajib. Tentunya sabda Nabi kepada Imam Ali ini juga merupakan sabda bagi kita. Kita juga harus mengamalkan sabda-sabda Nabi. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa apabila suatu amalan sunnah menyebabkan terganggunya pelaksanaan amalan wajib, maka amalan sunnah tersebut tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau kita tahu bahwa di malam ini, di rumah yang kita sedang menghadiri majelis ini, kalau kita pulang tengah malam, kita tahu kalau kita pulang tengah malam dan sholat kita menjadi sholat yang akan diqodho, tidak mampu bangun subuh, maka kita harus cepat-cepat pulang, tidak boleh bergadang, tidak boleh menghabiskan waktu di sini karena akan menghalangi kewajiban sholat wajib kita di esok hari. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersabda bahwa persiapan menghadapi kematian ada 3 perkara. Yang pertama, menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Jika seseorang bisa meninggalkan perkara makruh, itu lebih baik. Tetapi jika melakukannya, tidak berdosa. Adapun yang haram itu harus ditinggalkan. Tidak ada tawar-menawar di sana. Jika kita tahu menggibah itu adalah haram, memfitnah adalah haram, berdusta adalah haram, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus meninggalkan semuanya. Yang ketiga adalah berakhlak yang baik, perilaku mulia, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki kuburnya sendiri. Memang ada jasad yang tenggelam di laut, ada yang hilang dalam kebakaran misalnya. Saking besarnya kebakaran sehingga
jasadnya hangus terbakar menjadi debu kemudian tidak bisa dilihat. Semua itu merupakan kuburan bagi orang tersebut, baik di laut atau karena kebakaran. Namun secara umum manusia akan kembali ke tanah. Walhasil kita ini semua akan kembali ke tanah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap kubur setiap hari itu menyerukan 5 pesan kepada manusia. Al-Quran, kitab petunjuk bagi kita, lebih dari 1000 ayat menjelaskan tentang kematian dan hari kebangkitan. Oleh karena itu, para imam begitu sering mengingatkan manusia tentang kematian. Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam setiap selesai sholat Isya selalu menghadap jamaah dan berseru, mengatakan kepada jamaah, bersiaplah, semoga Allah merahmati kalian. Ini sabda Imam Ali. Bersiaplah menghadapi kematian. Ketika beliau kembali dari perang Siffin, beliau berhenti di sebuah pemakaman dan berseru dengan suara yang keras, wahai penghuni negeri yang sunyi, wahai penghuni tempat yang menakutkan dan gelap. Lalu beliau bersabda, aku membawa 3 berita untuk kalian. Berita pertama, harta kalian telah dibagi-bagikan. Jadi Imam Ali berseru kepada penghuni kubur dan berkata, harta kalian telah dibagi-bagikan. Oleh karena itu, jangan lagi kita memikirkan mobil mewah kita, rumah mewah kita, atau kekayaan yang dulu pernah kita miliki. Jadi menurut Imam Ali, semua itu ketika orang telah dikuburkan dan memasuki alam akhirat, maka semua harta-hartanya akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ada orang yang telah meninggal 10 tahun, tetapi hartanya saking banyaknya belum selesai dibagi sampai hari ini misalnya. Bahkan ada yang semasa hidup tidak pernah menunaikan kewajiban hartanya. Karena itu kita dianjurkan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan harta, yang mana itu merupakan kewajiban kita untuk kita selesaikan sebelum kita dijemput oleh kematian. Kemudian berita kedua yang ingin disampaikan oleh Imam Ali kepada penghuni kubur, bahwa rumah-rumah kalian kini telah ditempati oleh orang lain. Jadi kalau kita telah meninggal dunia, bukan kita lagi yang menempati tempat itu. Maka untuk apa kita selalu membangga-banggakan rumah mewah kita? Kemudian berita yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ali, bahwa istri-istri kalian pun telah melanjutkan kehidupan mereka. Sebagian dari istri-istri yang ditinggal meninggal itu mungkin sudah ada yang menikah lagi. Walaupun misalnya ada yang tetap tidak mau menikah, tapi mereka tetap menjalani kehidupan mereka sebagaimana biasa. Paling mereka hanya bersedih 1-2 hari, setelah itu mereka akan menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Kemudian Imam Ali bersabda, seandainya Allah mengizinkan penghuni kubur menjawabku, mereka pasti akan berkata, wahai Amirul Mukminin, satu-satunya bekal yang benar-benar berguna bagi kami di sini adalah takwa. Karena itu Allah berfirman, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka kematian sebenarnya tidak perlu ditakuti. Inilah sebabnya Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa kematian baginya seperti kalung di leher seorang gadis muda. Beliau sangat merindukan perjumpaan dengan para pendahulunya yang saleh. Kemudian disebutkan bahwa kubur setiap hari menyerukan 5 hal kepada kita. Yang pertama, kubur berkata, aku adalah rumah kefakiran. Kemudian, aku adalah rumah kegelapan. Ana baitu zulmah. Maka bawalah cahaya untukku. Cahaya itu adalah salat. Diriwayatkan di sebuah riwayat, sebuah hadis, salat adalah cahaya. Wudu adalah cahaya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga wudu kita. Daimul wudu.
Karena daimul wudu itu adalah cahaya bagi alam kubur kita. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa daimul wudu dapat memperpanjang umur kita, memberikan keberkahan kepada rezeki yang kita miliki. Kemudian panggilan kubur yang ketiga adalah ana baitut turab. Kubur mengatakan ana baitut turab, aku adalah rumah tanah, maka bawalah alas dan hamparan untukku. Dan hamparan terbaik adalah amal soleh. Jadi kalau kita memiliki amal yang soleh, kita sering bersedekah, maka walaupun kita dimasukkan ke dalam tanah, dikubur di dalam tanah, tapi kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di alam kubur. Kemudian panggilan alam kubur yang keempat adalah ana baitul wahdah, aku rumah kesendirian, maka bawalah temanmu yang akan menemanimu. Apakah teman yang dimaksud dalam riwayat ini? Yang dimaksud oleh teman dalam riwayat ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang kita hadirkan dalam hati orang lain. Jadi kalau kita senantiasa membahagiakan hati orang lain, membantu mereka, mengurangi kesusahan mereka, dan melayani sesama manusia, disebutkan bahwa semua kebahagiaan tersebut akan menjadi teman kita di alam akhirat. Oleh karena itu, kalau kita mempersiapkan kematian dengan baik, maka tidak perlu kita takut akan hari kematian. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, sebenarnya masih sangat banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu membatasi kita, saya cukupkan sampai sekian. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Ahlul Bait. Semoga kita diberikan husnul khatimah, akhir yang baik dari perjalanan hidup kita. Semoga kita dibangkitkan dengan Aba Abdillahil Husain dan para syuhada Karbala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.